Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Haryanto. Dengan hanya memasang nomor togel satu kali saja itu langsung bisa kaya raya berlimpah harta pemirsa. Namun semuanya ada konsekuensi khusus yang harus dia jalani. Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Haryanto itu bekerja sebagai seorang nelayan penangkap ikan dengan hasil yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun begitu, keluarga Haryanto cukup harmonis karena terjalin komunikasi antar keduanya dengan baik. Peristiwa itu berawal ketika suatu hari rumah Haryanto kedatangan seorang teman lama yang bernama Wahono. Wahono ini dulunya juga satu kampung dengan Haryanto, namun Wahono pindah ke kota itu untuk memperbaiki nasib. Memang benar pemirsa, dilihat dari penampilannya, si Wahono ini tampak berbeda sekali, terlihat lebih rapi dan perlente. Hal itu karena usahanya itu mengalami banyak sekali kemajuan. Usaha Wahono ini adalah lapak penjualan ikan. Maksud Wahono datang ke rumah Haryanto ini adalah untuk mengajak Haryanto itu bekerja sama, yaitu Haryanto bisa menjual tangkapan ikannya itu secara rutin kepada Wahono. Dengan begitu, maka secara perlahan Haryanto akan punya pemasukan rutin. Wahono itu juga meminjamkan perahu motornya kepada Haryanto agar tangkapan ikannya itu bisa lebih banyak lagi. Bagaikan dapat angin segar, Haryanto pun langsung meminta izin kepada istrinya untuk ikut kepada Wahono untuk bekerja mencari ikan. Pada hari itu juga, Haryanto itu ikut Wahono ke kota dengan membawa segudang harapan untuk suatu perubahan hidup. Singkat cerita, setelah sampai di kota, mereka berdua itu langsung menuju rumah Wahono yang terletak di belakang pasar dengan tujuan langsung untuk mempersiapkan segala perlengkapan karena malam itu juga Haryanto harus langsung memulai menangkap ikan. Hari demi hari dilalui Haryanto dan tanpa terasa itu sudah hampir 2 bulan bekerja pada Wahono. Meski begitu sibuk bekerja, Haryanto itu tetap menyempatkan pulang untuk menengok keluarganya setiap 2 minggu sekali dan memberikan uang hasil kerjanya pada istrinya tersebut. Namun pemirsa sekalian, semua itu ternyata hanya dilakukannya selama beberapa bulan saja. Untuk selanjutnya, Haryanto tak pernah pulang dan bahkan itu tidak pernah lagi memberikan nafkah hasil kerjanya itu kepada istrinya itu. Usut punya usut, ternyata Haryanto mulai terlena dan terpengaruh pada pola hidup bebas di kota. Bersama teman-teman barunya, Haryanto itu suka mabuk-mabukan, berhubungan intim dengan wanita nakal, dan mulai suka sekali berjudi. Kebiasaan berjudi inilah yang membuat Haryanto itu tak peduli waktu dan tempat. Saat sibuk maupun santai, Haryanto itu selalu memanfaatkan waktunya itu untuk mengadu di meja judi bersama teman-temannya. Entah itu di perahu motor yaitu dengan menggelar tikar ataupun di pelabuhan. Padahal apabila dipikir pendapatannya itu selama bekerja dengan Wahono sangat memuaskan pemirsa. Berbeda jauh dengan pendapatannya itu ketika masih berjualan ikan di kampung. Setidaknya apabila disisihkan itu akan bisa untuk membeli lapak sendiri. Namun nasib berkata lain, tanpa disadari Haryanto, meja judi tersebut itu perlahan-lahan telah menggerogoti kenyataan yang sesungguhnya. Tibalah pada suatu hari ketika itu Haryanto kalah banyak. Tidak ada lagi uang di dalam dompet maupun sakunya, semuanya itu ludes. Demi membalas kekecewaannya itu, Haryanto nekat mencari pinjaman pada kenalan-kenalannya. Dalam pikirannya itu bahwa bulan depan pasti akan sanggup membayarnya. Hutang semakin menumpuk dan naasnya lagi teman kerjanya si Wahono itu mengetahui kegilaan Haryanto tersebut. Kemudian Wahono itu langsung memutuskan hubungan kerja dengan Haryanto.
Hal itu tentunya menyebabkan Haryanto semakin terpuruk. Bahkan Haryanto terancam karena tak sanggup membayar hutang-hutangnya itu pada kenalannya tersebut. Di tengah kebingungannya itu, maka dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya dan menjual rumah beserta tanahnya yang merupakan warisan satu-satunya dari peninggalan orang tuanya. Sementara istri dan anak-anak itu dikembalikan pada orang tuanya. Kemudian Haryanto pun kembali ke kota dan kembali mengadu nasib di meja perjudian dengan sisa uang hasil menjual rumah dan tanahnya di kampung. Namun naas, Haryanto selalu kalah dalam berjudi. Stres dan bingung itulah yang dirasakannya. Mau pulang kampung lagi, Haryanto tentu malu dengan istri dan kedua anaknya. Terlebih lagi sangat malu sekali kepada mertuanya. Nah, di saat posisi terjepit itulah datanglah salah satu temannya, yang mana teman ini adalah teman judi Haryanto. Melihat kondisi Haryanto yang terpuruk seperti itu, temannya merasa prihatin. Lalu kemudian temannya tersebut memberikan saran kepada Haryanto itu untuk melakukan ritual gaib di salah satu bukit. Bukit itu dijuluki oleh orang-orang itu dengan julukan Bukit Bawang. Bukit tersebut memang terkenal sangat angker dan banyak penunggu gaibnya, pemirsa. Sejenak Haryanto itu berpikir, namun akhirnya dia itu menyetujui saran temannya itu karena memang sudah tidak ada jalan lain dan otaknya itu sudah memang mentok, tidak bisa untuk berpikir jernih lagi. Singkat cerita, Haryanto mendatangi lokasi Bukit Bawang tersebut dengan didampingi oleh juru kunci tentunya. Ritual di Bukit Bawang tersebut terbilang mudah karena hanya membakar kemenyan saja tanpa sesaji-sesaji yang lainnya. Kemudian setelah itu harus bersemedi di bukit itu selama 3 hari 3 malam tanpa makan ataupun minum dan sendirian. Juru kunci itu hanya mengantar saja dan tidak boleh menemani bersemedi. Untuk selanjutnya, Haryanto itu menjalani ritual gaib tersebut sesuai petunjuk yang sudah dijelaskan tadi. Diawalilah ritualnya setelah maghrib dengan membakar kemenyan dan mengucapkan niat serta keinginan kepada penunggu gaib Bukit Bawang tersebut. Di malam pertama, Haryanto tenang-tenang saja karena tidak mengalami gangguan apapun. Hanya ada suara-suara binatang malam. Kemudian di malam kedua itu mulai ada gangguan gaib, pemirsa. Suara tertawa sosok wanita itu terdengar sangat jelas. Kemudian ada terdengar suara langkah-langkah kaki yang tiada henti dan gangguan-gangguan gaib yang lainnya. Dan yang paling mengerikan itu adalah ada sebuah benda jatuh di atas pangkuan Haryanto. Setelah diraba-raba, ternyata benda itu adalah hantu kepala. Kalau dalam bahasa Jawa adalah gundul ringis. Kemudian dengan refleks sosok kepala tersebut dilemparnya. Namun aneh, setelah dilempar, sosok kepala tersebut kembali lagi ke pangkuannya. Begitu terus-menerus dan kemudian hilang entah kemana. Sebenarnya Haryanto itu sudah sangat ketakutan sekali, pemirsa. Tetapi mengingat hutang-hutangnya yang sangat banyak, maka dicobalah untuk terus bertahan. Kemudian sampailah di malam terakhir. Gangguan pertama adalah suara-suara wanita tertawa, itu seperti di malam kedua tadi. Kemudian setelah itu disusul suara-suara hewan, namun suaranya itu cukup aneh, tidak seperti hewan pada umumnya, pemirsa. Tidak lama kemudian muncullah sosok ular yang sangat besar. Ular tersebut melilit tubuh Haryanto. Lalu beberapa saat kemudian ular tersebut hilang entah kemana. Kemudian selang beberapa saat disusul lagi oleh suara tertawa yang sangat menggelegar serta sangat menyeramkan sekali. Tubuh Haryanto pun keringat dingin dan menggigil. Seperti yang dipesan oleh juru kunci ya, bahwa ketika ada suara tertawa yang menggelegar tersebut tidak boleh membuka mata. Maka Haryanto pun melakukan hal tersebut, yaitu terus menutup mata. Lalu Haryanto langsung mengutarakan niatnya untuk meminta nomor togel. Dan kemudian makhluk itu menyanggupinya, tetapi dengan syarat, yaitu setiap malam Jumat Kliwon harus menyembelih seekor ayam hitam di tempat tersebut, yaitu di Bukit Bawang. Haryanto pun menyanggupinya dan selanjutnya makhluk tersebut lalu menghilang raib seperti ditelan bumi.
Kemudian singkat cerita, Haryanto turun bukit dan menuju rumah temannya itu. Ketika di rumah temannya, Haryanto segera mengeluarkan kain putih, yang mana kain putih ini sebelumnya sebelum ritual itu sudah dipersiapkan oleh juru kunci. Kain tersebut sebagai pembungkus kemenyan. Setelah dikeluarkan, ajaib, pada kain tersebut telah tertulis 4 buah angka. Akhirnya, keempat angka tersebut segera dipasang oleh Haryanto dengan nominal uang yang cukup besar sekali. Dan benar saja pemirsa, setelah dipasang ternyata nomor yang keluar itu persis seperti yang tertulis pada kain putih yang dimiliki Haryanto itu. Dan akhirnya Haryanto pun menang banyak. Uang yang didapatkan dari judi togel tersebut berlimpah ruah. Lalu digunakanlah uang itu untuk membayar semua hutang-hutangnya dan sisanya itu dibelikan ruko. Ruko tersebut digunakan Haryanto itu untuk usaha jual beli perhiasan emas. Usaha Haryanto pun semakin hari semakin lancar dan banyak keuntungan yang didapatkan. Namun karena terlalu sibuk dengan usahanya, suatu saat itu Haryanto lupa untuk menyembelih ayam di Bukit Bawang. Dan pada akhirnya kekayaan Haryanto pun kembali menyusut dan lama-kelamaan semua kekayaannya lenyap. Dan Haryanto pun kembali miskin terlunta-lunta. Kemudian dengan keadaan seperti itu, Haryanto pulang kampung dan memulai kehidupan kembali dari nol bersama istri dan anak-anaknya. Nah pemirsa sekalian, dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajarannya bahwa semua harta yang didapat dari jalan hitam, entah itu judi ataupun mencari pesugihan, pasti tidak akan berkah. Jangan coba-coba mencari pesugihan karena efeknya itu pasti akan ada penyesalan. Kalau ada pemirsa Spiritual 21 ini yang ingin mengikuti jejak Haryanto tersebut, saya sarankan stop. Jangan lakukan, sangat berbahaya bagi diri dan keluarga Anda. Lebih baik bekerja seadanya sesuai kemampuan dan diiringi dengan amalan doa. Saya Fatih Nur Alam undur diri, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.